Oke, baik Irfan. Boleh Irfan ceritakan, Irfan merasa kurang percaya diri ya di dalam kelas? Iya Bu, saya merasa susah buat berbicara di depan teman-teman. Tiap ada kegiatan diskusi bersama teman-teman, saya cuma diam saja meskipun saya mengerti topiknya Bu. Baik, jadi Irfan ini bisa dibilang mengerti ya topik apa yang dibahas di dalam kelas Irfan, tetapi Irfan ini belum berani untuk menyampaikan pendapat Irfan di dalam kelas di depan teman-teman Irfan dan guru Irfan ya. Iya Bu, saya ingin berbicara tapi gimana Bu? Saya takut salah begitu. Oke. Jadi takut berbicara ya. Mungkin bisa Irfan ceritakan lebih detail lagi seperti apa perasaan Irfan pada saat itu? Deg-degan Bu, kayak jantung saya berdetak kencang, tangan saya dingin, kadang-kadang kepala saya juga kosong Bu, karena bingung mau berbicara apa gitu Bu. Oke, jadi bisa dibilang Irfan ini merasa cemas waktu harus berbicara di depan banyak orang seperti di dalam kelas dan di depan guru-guru Irfan ya. Ya Bu, saya kayak mau berbicara tapi suara saya susah keluar begitu Bu. Oke. Ibu mau nanya lagi nih, kalau Irfan ingat waktu kapan kira-kira Irfan merasa kayak kurang bisa berbicara di depan banyak orang atau mungkin di dalam kelas? Kayaknya dari kelas 10 deh Bu. Waktu itu saya salah pertanyaan guru. Terus Salah apa? salah menjawab pertanyaan dari guru Bu. Oke, lanjut. Terus banyak teman-teman menertawakan saya Bu. Dari situ saya mulai takut berbicara di depan kelas Bu. Jadi Irfan ditertawakan ya di dalam kelas-kelas itu. Jadi Irfan ditertawakan ya di dalam kelas pada saat itu. Sebenarnya ibu bisa membayangkan sih perasaan Irfan pada saat momen itu pasti sangat tidak nyaman ya di momen itu. Iya Bu, rasanya kayak malu sekali saya Bu. Jadi sejak kejadian itu Irfan ini sering memilih untuk diam pada saat berdiskusi di kelas ya. Iya Bu, setiap saya ingin berbicara di depan teman-teman saya Bu, Ya. saya Irfan relax aja ngomongnya. Irfan tidak perlu tegang di sini ya. ya Bu. Oke, bisa dilanjutkan ceritanya. Baik Bu, setiap saya ingin berbicara di depan teman-teman saya mengingat lagi kejadian pada saat banyak teman-teman saya yang menertawakan saya Bu. Oke.
Berarti pengalaman yang Irfan rasa ini bisa dibilang masih sangat membekas ya di dalam diri Irfan. Iya Bu, benar sekali. Sampai sekarang saya merasa takut salah berbicara di depan banyak orang Bu, terutama di depan guru dan teman-teman saya Bu. Oke, baik, mungkin sebelumnya di sini Ibu sambil catat ya hasil diskusi hasil bicara Irfan ya. Boleh Irfan? Boleh Bu. Oke, terima kasih Irfan. Mungkin kita lanjut lagi ya. Jadi Irfan ini pernah Ibu ingin tanya lebih lanjut tentang apakah pengalaman Irfan ceritakan sama Ibu ini Irfan sudah pernah ceritakan mungkin sama teman dekat Irfan, atau mungkin bisa dibilang Irfan ceritakan di keluarga Irfan yang lain? Belum Bu, saya belum berani berbicara karena saya pikir cuma saya saja yang begini di dalam kelas Bu. Oke, jadi Irfan sudah berpikir seperti itu ya. Tapi sebenarnya gimana ya? Padahal banyak loh sebenarnya siswa yang lain yang punya pikiran yang sama atau mengalami hal yang sama seperti yang Irfan rasakan. Tapi Irfan ini bisa dibilang hebat karena Irfan sudah berani datang dan cerita dengan ibu tentang perasaan atau mungkin kesulitan Irfan di dalam kelas. Ya Bu, terima kasih. Oke, mungkin kita lanjut lagi. Apa lagi? Mau tanya lagi nih. Sekarang kalau di dalam kelas atau misalnya ini guru minta pendapat pada saat kalian di dalam kelas itu, apa yang biasanya Irfan pikirkan sebelum memutuskan untuk berbicara di dalam kelas? Biasanya saya berpikir gini, nanti pendapat saya pasti salah lagi, atau teman-teman saya pasti tidak mau mendengarkan saya, lebih ke tidak mendengarkan apa yang saya bilang begitu. Oke, jadi bisa dibilang di sini Irfan sudah punya pikiran negatif dulu, atau mungkin Irfan sudah negatif thinking dulu ya? Ya Bu, saya negatif thinking duluan. Oke, jadi kita kasih umpama nih, kalau semisalnya Irfan ini pada saat diskusi di dalam kelompok kecil, atau mungkin Irfan lagi kerja kelompok sama 2 atau 3 teman orang Irfan, atau mungkin pokoknya kerja kelompok kecil-kecilan begitu, Irfan ini rasa bisa bicara dengan nyaman tidak? Kalau dibilang kelompok kecil begitu Bu, bisa. Soalnya lebih akrab begitu Bu. Tidak banyak yang liatin saya saat saya berbicara. Oh, oke. Berarti sebenarnya Irfan ini bisa berbicara ya dengan baik. Maksudnya bisa menjelaskan dan bisa berkomunikasi dengan baik gitu sama teman-temannya. Tapi kadang mungkin di situasi yang membuat Irfan tidak nyaman ini, seperti di dalam kelas ini, Irfan menjadi tidak berani begitu. Iya Bu, benar sekali. Oke, jadi sebenarnya kemampuan Irfan ini sudah ada untuk berbicara dan menjelaskan gitu, tapi cuman perasaan cemas yang selalu muncul di situasi tertentu sehingga bikin Irfan untuk menahan diri berbicara mungkin di dalam kelas atau mungkin di depan teman-teman dengan di depan gurunya ya. Iya Bu. Oke.
Oke, jadi ibu juga mau tanya lagi nih. Kalau misalnya Irfan nih lihat teman-temannya berbicara di depan kelas, apa sih sebenarnya yang Irfan pikirkan atau mungkin rasakan ketika melihat temannya berbicara di dalam kelas? Kenapa tadi? Kalau semisal nih ada di situasi Irfan ini kan lagi diskusi dengan teman-teman kelasnya. Nah, terus di sini Irfan lihat nih teman kelas Irfan berbicara atau mungkin memberikan pendapatnya di kelas. Mungkin di situ Ibu ingin tanyakan bagaimana perasaan atau mungkin pikiran Irfan pada saat melihat teman Irfan menyampaikan pendapatnya. Yang saya rasakan itu Bu, saya merasa iri Bu. Kenapa? Karena saya pengen ingin kayak mereka Bu, bisa berbicara tanpa takut, salah di depan teman-teman Bu. Jadi Irfan merasa pengen juga ya bisa berbicara di depan banyak teman-teman dan guru Irfan. Tapi rasa ketakutan Irfan atau rasa cemas Irfan ini lebih besar begitu ketimbang rasa ingin Irfan berbicara gitu ya. Ya Bu. Oke, kalau misalnya ini menurut Irfan, apa hal yang bukan menurut Ibu mau nanya nih, menurut Irfan ketika berdiskusi di dalam kelas, apa hal yang paling Irfan takutkan waktu harus berbicara di depan teman-teman Irfan pada saat presentasi atau mungkin saat menyampaikan pendapat Irfan gitu? Apa yang Irfan takutkan gitu? Apa yang Irfan pikirkan gitu? Takut saat saya berdiri di depan banyak teman-teman saya Bu, saya takut salah berbicara. Terus kalau saya salah berbicara Bu, banyak teman-teman saya yang mentertawakan saya. Jadi bisa dibilang di sini pengalaman yang dulu ini yang Irfan pernah alami masih jadi bisa dibilang masih terbayang-bayang ya di dalam pikiran Irfan sekarang. Jadi yang membuat Irfan merasa takut untuk berbicara di depan teman-teman Irfan di dalam kelas dan di depan guru Irfan, gitu ya? Iya Bu, karena saya berpikir teman-teman saya bakal anggap saya itu bodoh Bu, kalau saya salah berbicara. Merasa bodoh. Sebenarnya tidak seperti itu ya Irfan. Tidak akan ada yang menganggap Irfan bodoh seperti itu. Ibu mau tanya lagi nih. Kalau misalnya di situasi seperti Irfan melihat teman kelas Irfan yang menyampaikan pendapat mereka, namun mereka salah pada saat atau mungkin kurang tepat ketika menyampaikan pendapat tersebut. Gimana perasaan Irfan? Maksudnya gimana pandangan Irfan pada teman Irfan itu? Apakah Irfan juga menganggap teman Irfan itu bodoh seperti Irfan memikirkan diri Irfan? Enggak sih Bu, malah saya berpikir teman saya ini berani sekali berbicara di depan teman-teman yang lain walaupun dia salah Bu. Nah kan sebenarnya berarti mungkin teman-temanmu juga ini kan misalnya Irfan sendiri bisa berpikiran seperti itu, berarti bisa jadi dong teman-teman Irfan yang lain sebenarnya tidak memikirkan hal yang negatif yang Irfan pikirkan. Bahkan bisa dibilang mungkin ada teman-teman Irfan yang lain di dalam kelas itu yang berpikiran sama seperti apa yang Irfan pikirkan terhadap teman Irfan yang salah itu. Wah, ya juga sih Bu, saya enggak kepikiran sampai situ. Oke. Kadang pikiran kita sendiri sih sebenarnya yang suka memperbesar atau mungkin menambah-nambah rasa takut kita begitu. Padahal sebenarnya
kenyataannya itu bisa saja hal yang terjadi itu tidak seburuk apa yang kita bayangkan. Ya Bu, saya baru mengerti sekarang. Oke. Jadi mau sedikit menanyakan lagi nih. Kalau Irfan ingat suasana terakhir ketika Irfan berdiskusi di dalam kelas itu, apa yang Irfan rasakan di momen pada saat berdiskusi itu? Campur aduk sekali Bu. Saya pada saat saya ingin berbicara itu pasti deg-degan sekali. Saya cuman lihat teman-teman yang lain satu persatu, terus di situ saya makin berpikir, kayaknya saya tidak bisa seperti itu. Mungkin di luar dari ini, Ibu mau tanya nih, terakhir kamu diskusi itu kapan? Terakhir diskusi di kelas? Terakhir diskusi kelas itu Bu, minggu lalu. Oh, minggu lalu. Mata pelajaran apa kalau Ibu boleh tahu? Mata pelajaran bahasa Indonesia Bu. Bahasa Indonesia ya. Iya, Oke. Baik. Jadi bisa dibilang nih pada saat Irfan berdiskusi di dalam kelas ini, Irfan merasa minder ya, gitu ya. Iya Bu, saya minder sekali. Minder banget ya Irfan. Oke. Kalau Ibu boleh tanya lagi nih, kamu Irfan ini nilai diri Irfan dari hal lain di sekolah, misalnya mungkin dalam pelajaran Irfan merasa Irfan bisa tidak? Kalau pelajaran bisa Bu, malah saya lumayan paham Bu. Bahkan banyak teman-teman saya yang minta bantu untuk dijelaskan ulang Bu. Irfan santai aja ngomongnya, kita relax aja. Di ruangan ini cuma ada Ibu dan Irfan, dan pembahasan kita ini tidak akan keluar kemana-mana. Oke, bisa jelaskan lebih relax, lebih nyaman lagi. Tarik nafas dulu, tarik nafas, oke, relax. Oke, bisa dijelaskan ulang. Oke, boleh dijelaskan ulang tadi? Mari kita bertanya tadi apa? Oke. Kalau Ibu boleh tanya lagi nih, sebenarnya Irfan ini nilai diri Irfan itu di sekolah seperti apa? Misalnya dalam pembelajaran itu di kelas, apa sih yang Irfan rasakan biasanya? Bagaimana begitu bagaimana Irfan menilai diri Irfan di sekolah ini? Kalau pelajaran sih saya lumayan bisa Bu. Bisa ya? Iya Bu. Bahkan kadang teman-teman saya banyak yang minta dijelaskan ulang pada saya. Berarti bisa dibilang pada saat berdiskusi di kelas itu kadang bukan berdiskusi di kelas, ketika misalnya nih kalau nggak ada guru, terus ada beberapa teman-teman Irfan datang bergerombolan di meja Irfan bisa menjelaskan materi tersebut, materi yang teman-teman Irfan tanyakan kepada Irfan. Iya Bu, bisa. Menarik ya Irfan ini. Jadi kamu sebenarnya punya kemampuan. Jadi Irfan ini sebenarnya punya kemampuan untuk menjelaskan terhadap teman-teman Irfan. Tetapi mungkin di sini yang kita bisa lihat itu kepercayaan diri Irfan buat berbicara di depan umum ini yang bisa dibilang belum stabil, atau mungkin bisa bilang permasalahan utamanya ya. Kalau bantu teman, kenapa tadi Bu?
Oh jadi ini Irfan kurang fokus atau gimana ya? Irfan, oke, gimana? Sudah relax atau mungkin Irfan udah fokus? Oke, ibu ambil lagi ya. Jadi sebenarnya keadaan Irfan ini menarik gitu, karena jadi sebenarnya ini Irfan ini punya kemampuan untuk menjelaskan di teman-teman Irfan ini. Nah, tapi mungkin bisa dibilang permasalahan utamanya di sini ini kepercayaan diri Irfan buat berbicara di depan umum itu belum stabil, gitu ya? Ya Bu, benar sekali. Oke. Nah, jadi ibu mau nanya lagi, menurut Irfan apa bedanya sih situasi pada saat Irfan menjelaskan di teman Irfan dan berbicara pada saat Irfan mengutarakan pendapatnya Irfan di kelas? Kalau bantu teman kan Bu lebih santai, tidak banyak yang perhatikan saya Bu. Beda kalau saya berbicara di depan banyak orang. Berarti Irfan ini bisa dibilang lebih nyaman ketika berdiskusi kecil-kecilan bersama teman-teman Irfan, yang bisa dibilang kalau Irfan berdiskusi kecil-kecilan dengan teman-teman Irfan ini tidak ada tekanan yang Irfan rasakan, begitu ya? Ya Bu, kayak lebih santai kalau sama teman-teman. Oke. Sebenarnya gini, coba kita umpamakan. Kalau misalnya Irfan bisa merasa lebih santai lagi kayak waktu bantu teman-teman Irfan atau mungkin berdiskusi secara kecil-kecilan sama teman Irfan ini, kira-kira Irfan bisa pikir nggak kalau Irfan itu bakal bisa ngomong seperti Irfan berbicara di depan kelas atau mungkin pada saat mengutarakan pendapat di kelas pada saat ada guru? Mungkin bisa sih Bu. Nah, berarti sebenarnya yang perlu Irfan latih ini bukan kemampuan diri Irfan berbicara di dalam kelas, tetapi perasaan Irfan yang masih dibilang masih cukup sulit untuk mengutarakan pendapat Irfan, atau mungkin bisa dibilang rasa percaya diri Irfan untuk berbicara di depan banyak orang, atau khususnya itu di depan pada saat berdiskusi di dalam kelas bersama teman-teman dan guru Irfan, ya? Iya Bu, saya ingin sekali merasa tenang ketika berbicara di depan kelas Bu. Oke, baik Irfan. Ibu ini mau tanya lagi. Biasanya waktu Irfan merasa takut, apa yang biasanya Irfan katakan kepada diri Irfan? Misalnya mungkin apa yang Irfan bisik-bisik di dalam pikiran atau dalam hati Irfan gitu? Biasanya saya berpikir begini Bu, udahlah diam saja, nanti kalau saya salah malu. Berarti bisa dibilang ini ada suara-suara yang cukup berisik ya dalam kepala Irfan, yang bisik-bisik ya di dalam kepala Irfan gitu. Ya Bu, kayak bagaimana ya Bu, kayak sudah otomatis keluar memang begitu di dalam pikiran Irfan ya. Ya Bu. Oke. Kalau gitu mungkin gimana kalau kita umpamakan Irfan ganti kalimat negatif yang ada di dalam pikiran Irfan itu jadi kayak saya mau coba nih bicara, tapi saya mau coba nih bicara, nggak apa-apa kalau belum sempurna atau masih salah. Kira-kira gimana
kalau Irfan coba seperti itu, kira-kira bisa enggak? Bisa Bu. Rasanya akan pasti, yang saya rasakan pasti akan lebih nyaman. Lebih ringan gitu, Ya, lebih nyaman dalam pikiran, mungkin lebih ringan ya gitu. Ya Bu, lebih rileks saja kalau mau berbicara lagi depan banyak orang. Oke. Oke, berarti sebenarnya tuh pada saat Irfan mau berpikiran positif seperti itu tuh bisa melatih kepercayaan diri Irfan lagi loh. Oke. Boleh nggak Ibu rangkum tentang pembahasan kita pada hari ini? Ibu menarik kesimpulan supaya bisa dibilang diskusi kita dalam ruangan ini satu arah begitu. Boleh kita sama-sama bisa dibilang kita sama-sama gimana ya? Kita sama-sama punya pemahaman yang sama pada saat kita berbicara dalam kelas ini. Di dalam diskusi ruangan ini. Gimana? Boleh? Oke. Jadi yang Irfan ceritakan ini, Irfan punya rasa takut untuk berbicara di depan kelas ya. Terus rasa itu yang muncul karena pengalaman yang sudah Irfan lalui waktu kelas 10, yang bisa dibilang itu kurang enak, kurang nyaman Irfan lalui, di mana Irfan itu pernah menjawab diskusi di kelas dengan salah. Terus Irfan ditertawakan sama teman-teman Irfan pada saat itu, dan bisa dibilang semenjak saat Irfan ditertawakan pada saat momen kelas 10 itu, Irfan menjadi merasa cemas, tidak percaya diri, dan sulit untuk berbicara di depan banyak orang. Terkhususnya mungkin pada saat Irfan berdiskusi di dalam kelas, di depan teman-teman Irfan, dan di depan guru Irfan. Gimana Irfan? Enggak Bu, benar sekali. Oke. Padahal sebenarnya Irfan ini mampu untuk berbicara dengan baik dan dan bahkan bisa dibilang Irfan ini bisa dan sangat mampu untuk menjelaskan materi ke teman-teman Irfan. Kalau semisal suasananya lebih santai atau mungkin berdiskusinya tidak di depan banyak orang begitu, tapi ketika Irfan berdiskusi di tempat yang ramai, maksudnya menjadi pusat perhatian seperti itu, dan di depan banyak orang, tapi di waktu banyak orang itu kadang Irfan merasa tidak nyaman, deg-degan, merasa tegang, dan bahkan merasa takut, badannya panas dingin dan takut begitu untuk berbicara. Iya Bu. Jadi bisa kita simpulkan sementara nih bahwasanya masalah utama yang dari Irfan cerita awal tadi sampai sekarang itu, masalah utama yang Irfan alami itu adalah rasa kurangnya kepercayaan diri pada diri Irfan, apalagi khususnya pada saat berdiskusi di dalam kelas pas ada teman-teman Irfan dan guru Irfan, karena bisa dibilang masih terbawa dengan pengalaman atau hal lama yang bisa dibilang bikin Irfan itu merasa malu dan tidak percaya diri atau mungkin merasa takut lagi untuk berbicara di depan banyak orang. Iya Bu, itu yang saya rasakan saat ini. Oke. Dan kamu ini, dan Ibu mau tanya nih, kamu pengen banget nggak bisa pelan-pelan mengatasi hal ini supaya kamu bisa aktif lagi di kelas? Gimana? Kalau itu Bu, pasti Bu, karena saya ingin sekali berbicara tanpa rasa takut lagi Bu. Saat banyak orang yang memperhatikan saya, atau walaupun saya salah Bu, saya salah, banyak teman saya yang ketahukan saya tetap masih pede Bu, gitu. Masih berani gitu untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, baik.
Mungkin nanti di sesi berikutnya kita bisa lebih dalam untuk mempelajari dan menenangkan Irfan tentang cara-cara untuk mengatasi rasa rendahnya kepercayaan diri Irfan ini. Termasuk mungkin nanti bisa nih kita latihan kecil-kecilan untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri Irfan. Gimana? Irfan mau nggak? Ya Bu, saya mau sekali. Oke, saya sebenarnya di sini senang karena Irfan udah terbuka untuk untuk sesi kita hari ini, dan Irfan ini udah melangkah cukup besar, mengambil keputusan yang cukup sangat bagus untuk datang di ruangan ini. Dan Irfan itu sangat luar biasa karena bisa mengenali diri Irfan, di mana Irfan merasa tahu bahwa saya kekurangannya di sini, jadi saya ingin mengatasi kekurangan saya yang ini, makanya saya harus buru-buru cari nih cari bantuan agar saya bisa keluar dari rasa ketidaknyamanan ini ya. Ya Bu, terima kasih. Setelah saya berbicara sama Ibu rasanya lebih lega. Oke, sama-sama Irfan, kamu hebat hari ini. Ya Bu.